Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Video kali ini masih buku ya, mengenai sejarah Nabi Adam. Seperti yang telah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa saya memiliki buku itu hampir 1000 buku ya. Bukan judul buku, tapi 1000 buku ya. 90% adalah buku-buku Islam, 90% adalah buku-buku agama, selebihnya adalah buku-buku umum. Nah, buku agama itu 95% adalah buku agama Islam, dan selebihnya ada Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, di video saya yang sebelum-sebelumnya, saya merekomendasikan buku-buku mengenai sejarah Nabi Adam yang agak lain dari para penulis-penulis Islam. Kali ini saya merekomendasikan kepada kalian kisah Nabi Adam. Maksudnya di dalam buku ini tuh ada kisah tentang Nabi Adam dari penulis Nasrani. Judul bukunya adalah Perempuan Sumber Dosa Tanda Tanya. Ya, judulnya Perempuan Sumber Dosa Tanda Tanya. Penulisnya adalah Dr. Pengka Yasua. Penerbitnya Dioma, Kota Malang, tahun 2011, bulan Mei, cetakan pertama. Nah, di sini buku ini ada 2 nomor ISBN. ISBN 10 yaitu 97926005007. Sedangkan ISBN 13 978 979 26 00506. Jumlah halamannya 342. Agak tebal guys ya. Jadi kalian itu baca dulu bukunya guys ya. Baca dulu. Setelah baca baru kalian komen guys. Jangan sedikit-sedikit tahu judul bukunya bilang sesat. Saya itu juga punya loh guys, buku yang menuliskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan langsung, ada. Bahwa Nabi Adam itu tingginya berapa, 70 hasta, ada. Bahwa sebelum Nabi Adam itu bumi ini dihuni oleh bangsa jin, juga ada. Nanti saya rekomendasikan kepada kalian. Jadi buku-buku yang saya rekomendasikan yang agak lain ini sebagai menambah wawasan kalian aja. Nggak setuju ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah emosi dulu. Oh ini saya nggak suka, nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi baca dulu. Jangan lihat judulnya, nonton video ini belum sampai selesai sudah sesat. Sumbernya jelas loh, saya sebutkan judulnya apa, saya sebutkan penulisnya siapa, saya sebutkan penerbitnya siapa, di kota mana, tahun berapa, cetakan ke berapa, dengan nomor ISBN. Lengkap loh bos. Jangan lupa subscribe bos, subscribe. Sekali lagi bos ya, ini penulisnya seorang dokter ya. Dia Nasrani mungkin, ini kayaknya Nasrani bos. Ini dalamnya Bible bos. Oke, saya akan bacakan tulisan yang ada di cover belakang buku ini. Tentu kan seperti biasa lah, kita beli buku pasti baca dulu cover belakangnya. Supaya supaya tertarik aja gitu loh guys. Saya bacakan guys ya, tulisan di belakang cover buku ini. Dari mana asal usul semesta dan manusia? Tanda tanya. Mengapa ada kejahatan? Kalau Allah adalah pencipta semuanya, lalu dari mana asal kejahatan? Apa artinya manusia adalah dalam tanda kutip gambar Allah? Saya ngomong Allah ya bos, karena ini versi Nasrani. Meskipun kalau di Arab sana mungkin orang Nasrani nyebut
Allah ya Allah, sama aja. Cuma nanti kalian shock, bos. Jadi saya yang umum-umum aja dulu. Saya lanjut ya isinya ya, yang di belakang cover buku ini. Apakah dalam tanda kutip Firdaus hanya merupakan khayalan? Mengapa perempuan menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa? Nah, jadi di belakang cover buku ini tuh isinya ada beberapa pertanyaan, bos. Lalu dilanjutkan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan di atas diulas secara lugas dan tajam dalam buku ini. Tapi tidak ada perkataan setajam silet tuh, bos, tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan di atas diulas secara lugas dan tajam dalam buku ini. Uraian dengan bahasa yang ringan, disertai contoh-contoh konkret dan menggelitik akan semakin memudahkan pembaca mencerna dan mendapatkan pencerahan untuk menghadapi kehidupan modern ini. Penulis adalah, sebelum menuju ke tulisan yang berikutnya, di belakang cover buku ini ditulis bahwa bahasanya ringan, bos. Bahasanya ringan, jadi memudahkan pembaca untuk mencerna dan mendapatkan pencerahan. Nah, ini yang mahal, bos, pencerahan. Nah, di buku ini, di belakang cover buku ini ditulis mengenai penulisnya, bos. Saya bacakan ya. Penulis adalah seorang praktisi dan pengajar bidang ilmu kitab suci. Mendapatkan gelar lisentis dalam kurung S2 dari Institutum Biblicum Roma tahun 1997 dan doktor dalam kurung S3 dari Universitas Gregoriana Roma tahun 2006. Nah, jadi penulisnya ini seorang doktor, bos, lulusan Universitas Gregoriana Roma tahun 2006. Lumayan kan, bos? Saya lulusan SMA bacanya buku doktor. Kalian juga harus baca buku ini, bos. Nggak peduli kalian lulusan apa, baca, bos. Saya lanjut ya. Tulisan terakhir di belakang cover buku ini. Apa yang tersaji di dalam buku ini merupakan topik-topik bahasan yang sering penulis bawakan dalam berbagai seminar dan pengajaran. Sekali lagi ya. Apa yang tersaji di dalam buku ini merupakan topik-topik bahasan yang sering penulis bawakan dalam berbagai seminar dan pengajaran. Loh, bos, lumayan kan? Kita nggak ikut seminar, kita nggak ikut kuliah beliau, tapi sudah disajikan dalam buku ini, bos. Baca, bos. Oke ya, saya langsung ke secuil isi buku. Sedikit aja, bos, jangan banyak-banyak. Selebihnya kalian baca sendiri dalam buku ini. Oke, kutipan pertama, bos ya. Nah, titik, ada kalimat sebelumnya, saya potong. Alkitab sendiri tidak pernah menyebut adanya buah apel. Sekali lagi ya. Alkitab sendiri tidak pernah menyebut adanya buah apel. Kalian ingat sesuatu? Sama kan? Misalnya di dalam Al-Quran secara eksplisit tidak menyebut buah khuldi. Buah khuldi itu kalau nggak ada, adanya di hadis kan, bos. Ya, kalau di dalam Alkitab, Dr. Penska Yesua ini di dalam buku ini menuliskan bahwa Alkitab sendiri tidak pernah menyebut adanya buah apel. Itu, bos. Kutipan nomor 2, titik. Mengapa Kejadian, maksudnya kitab Kejadian, bos ya. Mengapa kitab Kejadian 1-4 sepertinya berbicara adanya manusia lain yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Kain yang telah membunuh Habil khawatir akan dibunuh orang yang bertemu dengan dia, dalam kurung kitab Kejadian 4 ayat 14, pasal 4 ayat 14, bos. Ia pergi ke tanah Nok dan mendapat seorang istri di sana.
Kitab Kejadian 4, 16 sampai 17. Dari mana asalnya orang yang akan bertemu dengan Kain dan siapa istri Kain? Jadi tidak di dalam Islam saja, bos, ada pemikiran bahwa ada manusia sebelum Adam. Di dalam Nasrani pun begitu, bos. Kalau kalian punya Bible atau Alkitab, coba kalian buka, bos. Ya, di dalam Kitab Kejadian 4, 14 dan Kitab Kejadian 4, 16 sampai 17. Jadi Kain membunuh Habil. Kan anaknya Adam 2, bos. Habil dan Kain. Kalau nggak salah ingat, mereka kan memberikan persembahan kepada Tuhan. Satunya diterima, satunya enggak. Yang enggak diterima kecewa, cemburu, membunuh saudaranya. Yang bunuh saudaranya ini kan siapa ini? Kain. Nah, Kain itu pergi ke tanah Nod. Di tanah Nod dia menemukan jodohnya, alias mendapat istri. Lah kalau anaknya Adam cuma Habil dan Kain, istrinya Kain itu siapa, bos? Ya, ini yang dipertanyakan, bos, di dalam Alkitab. Coba kalian cek, bos. Kutipan nomor 3, bos, ya. Nah, di buku ini bukan kutipan ya. Di buku ini tuh ada judul pembahasan penciptaan dalam mitos Yunani. Jadi ada judul subjudul itu judulnya penciptaan dalam mitos Yunani. Nah, saya kutipkan, ya kan? Tapi tidak full, bos. Saya kutipkan ya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada hanya kekosongan dan kekelaman yang disebut chaos. Bersama sang istri Nox, Dewi Malam. Anak mereka, anaknya Chaos dan Nox, Erebus, dewa kegelapan, mengusir Chaos dan mengawini ibunya sendiri. Dan perkawinan ini lahirlah Ether, dewa udara yang kebiruan. Dan dia, Dewi siang yang cemerlang berseri-seri. Kelanjutannya bagaimana? Kisahnya masih berlanjut, bos. Tapi kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Itu tadi adalah penciptaan dalam mitos Yunani. Jadi Dr. Penka Yasua ini menuliskan mitos penciptaan penciptaan dalam mitos Yunani, bos. Tapi saya kutip sedikit aja. Mungkin kalian tahu unsur-unsur alam semesta, kayu, ya kan, api, air, apalagi ada ether, banyak, ada yang mengakui 4, ada yang mengakui 5, ada yang mengakui 8, dan semua ada literasinya, bos. Jadi berbeda biasa. Jadi kisah mitos penciptaan dalam mitos Yunani ini kelanjutannya itu masih berlanjut 3 halaman, bos, panjang. Jadi sampean dapatkan buku ini, sampean baca sendiri kelanjutan tadi, bos. Nah, coba kalian ingat ya. Tadi ya saya ulang lagi ya. Mitosnya penciptaan dalam mitos Yunani. Sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada hanya kekosongan dan kekelaman yang disebut chaos, bersama sang istri Nox, Dewi Malam. Anak mereka Erebus, dewa kegelapan, mengusir chaos dan mengawini ibunya sendiri. Dari perkawinan ini lahirlah Ether, dewa udara yang kebiruan, dan dia Dewi siang yang cemerlang berseri-seri. Jika kalian baca kitab Kejadian 1, ya kan, 1 ayat 2, pasal 1 ayat 2, bumi kan belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, mempunyai samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi menurut Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, tertulis bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita
menutupi samudra raya. Lah kalau menurut mitosnya Yunani, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada hanya kekosongan dan kekelaman, yang disebut chaos bersama sang istri Nox, Dewi Malam. Sampai baca sendiri buku ini, bos. Kutipan nomor 4 ya. Nah, di dalam buku ini ada judul yaitu Chaos Awali dalam Mitologi Cina. Jadi Cina juga punya, bos, mitologi mengenai atau kisah mengenai penciptaan alam semesta. Di sini tertulis sebagai berikut, bos. Teks San Wu Lici dalam kurung catatan sejarah 3 dan 5 yang berasal dari dinasti Han sekitar abad ketiga sebelum Masehi memuat kisah penciptaan versi Pan Gu. Pada mulanya yang ada hanyalah kekacauan-kekacauan yang berbentuk telur kosmis. Dalam Taoisme, telur kosmis ini disebut Tai Chi, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Yang dalam kurung bagian yang terang dan bersih, dan Yin dalam kurung bagian yang berat dan kotor. Di dalam telur ini, kosmis ini ada raksasa Pan Gu yang tidur selama 18.000 tahun. Begitu bangun, ia memecahkan telur dan memisahkan kedua elemennya. Dan kisah ini masih ada lanjutannya, sampai baca sendiri untuk mengetahui kelanjutannya. Oke, bos? Nah, dari kisah mitologi Cina ini tadi, kalian ingat sesuatu enggak? Ya kan? Pada mulanya yang ada hanyalah kekacau baluan yang berbentuk telur kosmis. Ya kan? Dalam Taoisme, telur ini adalah disebut Tai Chi, yang terbagi dari Yin dan Yang. Di dalam telur ada raksasa Pan Gu yang tidur selama 18.000 tahun. Begitu ia bangun, ia memecahkan telur dan memisahkan kedua elemennya. Kalau di dalam Quran, saya nggak menyamakan loh, bos, bukan maksudnya begitu. Cuma kan kalau di dalam Quran sendiri kan, di dalam surat Al-Anbiya nggak ada di sini, bos. Saya cek sendiri, ya kan. Saya nggak mau cucuk-kulugi, cuma membandingkan saja. Di dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir yang tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kalau di dalam Quran dipisahkan, pertama satu padu, lalu dipisahkan keduanya. Kalau di dalam mitologi Cina, telur tadi dipecah dan memisahkan kedua elemennya. Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui mitologi Cina tadi, kalian baca sendiri dalam buku ini, bos. Oke ya. Kutipan nomor. Belum kutipan. Di buku ini tuh juga membahas sedikit mengenai Enuma Elish, yaitu mitos penciptaan Babel dan kisah Dewa Atum, mitologi tentang awal dunia dari kaos awali. Itu juga dibahas dalam buku ini, bos. Kalian baca sendiri. Kutipan nomor 5. Alfabet Ben Sira pada abad pertengahan mengisahkan istri pertama Adam yang bernama Lilith. Istri pertama Adam yang bernama Lilith. Ini yang mengisahkan adalah alfabet Ben Sira pada abad pertengahan. Siapa Lilith? Bagaimana kisahnya? Kenapa sosok ini harus hadir? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Kalau saya dengar kata Lilith itu jadi teringat grup band black metal, bos. Saya dulu kan sering dengerin black metal, Cradle of Filth. Itu ada lagunya yang judulnya Lilith apa ya? Lilith Immaculate.
Coba, tapi kalian jangan nonton lah, nggak enak nanti. Masalah nanti jejak digital aneh-aneh bos. Oke, di kutipan nomor 5 di sini tertulis alfabet Ben Sira pada abad pertengahan mengisahkan istri pertama Adam yang bernama Lilith. Bagaimana penjelasannya? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Oke, sekarang kutipan nomor 6. Nah, nomor 6 ini kutipannya sedikit tapi penjelasannya panjang, bos. Karena saya akan membantu kalian menjelaskan dari tafsir yang saya miliki. Jadi kutipannya seperti ini, bos. Di buku ini tertulis, pandangan perjanjian lama tentang manusia sangat berbeda dengan pandangan kita dewasa ini. Meskipun ia mengenal istilah nefes dalam kurung jiwa, ruah dalam kurung roh, leb dalam kurung hati, dan basar dalam kurung tubuh. Ini ada penjelasannya, kalimat sengaja saya potong. Saya langsung menuju ke kalimat ini. Di sini tertulis, leb berarti hati dalam perspektif Alkitabiah. Hati bukanlah simbol perasaan, melainkan simbol pikiran dan kehendak atas segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kesadaran. Mungkin leb, lalu nefes, ruah, basar, ini mungkin bahasa Ibrani, bos. Ya kan? Dan bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Leb ya. Leb itu kalau saya nggak salah ya, mohon maaf para ahli bahasa, saya mohon maaf kalau saya salah. Leb di sini kan diartikan sebagai hati ya. Tapi perspektif Alkitabiah, hati bukanlah simbol perasaan, melainkan simbol pikiran dan kehendak atas segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kesadaran. Nah, kenapa di video yang akhir-akhir ini saya menyapa kalian dengan sebutan wahai ulul albab? Saya membaca kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Ya. Ulul albab ini kan berasal dari kata dasar suku katanya lam, ba, yang memiliki beberapa arti turunan, yaitu menjadi cerdas, isi, inti, akal, hati, dan lain-lain. Ini yang ada di Kamus Bahasa Arab Al-Munawir karya Ahmad Warson Munawir, terbitan Pustaka Progresif Surabaya tahun 1997, cetakan ke-14. Nah, kalian bisa cek arti makna albab ini di kamus bahasa Arab yang kalian punya. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Misbah volume 2 karya Profesor Quraisy Shihab, beliau menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 190 mengenai makna ulul albab. Profesor Quraisy Shihab menuliskan bahwa kata al-albab adalah bentuk jamak dari lub. Kalau tadi di sini lab, kalau ini adalah lub, yang artinya saripati sesuatu. Ulul albab orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh dalam tanda kutip kulit, yakni kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Nah, untuk detailnya kalian harus baca sendiri kitab tafsir Al-Misbah ya, volume 2 karya Profesor Quraisy Shihab yang diterbitkan oleh Lentera Hati tahun 2012, bulan November, cetakan kelima. Itu milik saya, bos. Di sini, bos. Di dalam sini, saya tidak bisa buka. Kalau ini tafsir Adwaul Bayan, bos. Nah, itu tadi sedikit isi dari buku ini. Kalian harus punya ya buku ini ya. Tak lihatkan ya isinya ya. Bentar. Kalau kalian tidak percaya nih, sudah saya kasih tanda-tanda ini. Mana ya? Manusia dari tebu tanah. Loop lab. Kelihatan, bos.
Bagus ini bos, bagus. Kalian dapatkan buku ini ya di toko buku terdekat Anda, atau kalian bisa langsung menghubungi penerbitnya yang sudah saya sebutkan di awal-awal, atau kalian bisa beli di online shop kalau di toko buku nggak ada, kalau di mana di penerbitnya kosong. Kalau nggak ada juga ya kalian bisa pinjam, kalau nggak ada juga seperti biasa, tinggal ngopi aja bos. Oke. Jadi bos, baca ya bos. Sebelum komen aneh-aneh baca. Misalnya ada video yang isinya itu mengenai sejarah, jangan kesusu komen kotor bos. Komenlah yang baik. Komen yang baik, terus kalian tunjukkan kesalahannya gimana. Gitu loh bos. Gak usah ngomong-ngomong sesat-sesat dulu bos, santai wae bos. Kalau kalian banyak baca itu pasti kalian akan mengetahui banyaknya perbedaan pendapat. Oke bos, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.